Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, sebelumnya yang terhormat kepada Abi Hanif dan Umi Hida, selaku pengasuh pesantren Super Camp Noribah Hanifida, dan juga kepada jajaran pengurus Hanifida, dan juga kepada guru-guru Hanifida, terima kasih atas ilmu yang diajarkan kepada kita sebagai murid-muridnya. Oke, jadi sebelumnya juga yang makasih kepada orang tua, kepada teman-teman, dan juga kepada semuanya. Jadi malam hari ini di sini aku Meza Luna Hikmatus Miara dari kelas 11 MA Noribah Hanifida ingin menjelaskan presentasi aku yang tentang UBUD yang ketiga yang tentang penjelasan dari Jabiroh. Jadi Jabiroh ini apa? Jadi Jabiroh ini merupakan pembalut yang dipasang atau diletakkan pada sesuatu yang retak, yang patah, yang terluka kayak gitu. Untuk agar dia tuh segera pulih kembali ketika kita memasangkan Jabiroh ini. Istilah kayak gitu. Atau hal yang kayak misalnya tuh perban, pembalut, gips kayak gitu. Itu penjelasan dari Jabiroh. Nah, jadi dalam Jabiroh ini syaratnya dalam Jabiroh ini ketika kan namanya juga kita terluka, ada yang sakit, kan nggak mungkin kan ketika kita bersuci itu harus mengenai yang sakit itu, kan nggak mungkin. Jadi dipermudah dengan cara bersuci, bertayamum, tapi pasti ada tata caranya gitu. Misalnya itu syarat yang memungkinkan kita itu bisa kita tuh tidak mungkin melepas Jabiroh tersebut. Itu syarat yang mungkin kita untuk bersuci dengan bertayamum kayak gitu. Kemudian, dalam waktu pemasangan Jabiroh ini itu dalam keadaan suci kayak gitu. Setelah itu juga kita itu bertayamumnya itu pada anggota tubuh, posisi itu pada selain dari tayamum tersebut. Contohnya itu syaratnya kayak gitu. Kemudian selain tata caranya itu juga ada bukan tata cara, syarat diperbolehkannya Jabiroh tadi itu tidak mungkinnya melepaskan Jabiroh juga waktu pemasangan dalam keadaan suci, juga posisinya selain dari tempat yang ditayamumin itu, tempat bersuci tersebut. Kemudian juga ada ada tata cara dalam bersucinya. Jadi dalam bersuci Jabiroh ini tuh ada dua, ada hadas besar juga hadas yang kecil. Nah, hadas besar itu seperti apa? Nah, hadas besar ini seperti misalnya misalnya tuh kayak haid, kayak nifas, terus tuh kayak haid, kayak nifas, terus kayak junub kayak gitu. Nah, dalam Jabiroh ini suci dengan cara apa? Kita tuh bertayamum, kemudian mengusap Jabiroh, kemudian kita membasuh anggota tubuh yang sehat aja. Jadi ketika misalnya ada anggota tubuh kita yang sakit, nah itu tuh nggak usah kayak gitu, karena tidak memungkinkan untuk ditayamum atau disucikan. Lebih baik kita mensucikannya dengan anggota tubuh yang sehat kayak gitu. Kemudian selain itu hadas yang besar. Nah, kalau hadas yang kecil ini seperti apa? Jadi hadas yang kecil ini misalnya itu ada yang di anggota luar sama anggota dalam. Nah, kalau misalnya anggota luar itu gimana? Dia tuh sama pelaksana cara bersuci itu sama dengan hadas besar kayak gitu. Bertayamum, kemudian bertayamum, habis bertayamum itu juga ada mengusap Jabirohnya mengusap Jabiroh itu, terus juga mengusap anggota tubuh yang sehat gitu. Itu sama dengan kayak hadas besar itu sama dengan kayak hadas kecil kayak gitu. Bedanya hadas besar itu seperti ini, hadas kecil itu seperti ini kayak gitu, tapi cara mensucikan sama kayak gitu. Jadi sekian dari presentasi pada malam hari ini. Jika ada salah kata, mohon maaf.
Sekiranya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.